Jalan-jalan ke Pantai Carita. Jangan lupa beli oleh-oleh namanya. Bagaimana cara bikin maju lingkungan kita? Bang Samsudin, yuk kita coblos namanya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa berpolitik cerdas, lihat kontribusi dan juga lihat potensi. Jangan sampai suara kita, suara golput sayang Pak. Ya. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga himbauannya dan juga pantunnya. Baiklah Bapak-Bapak, kita meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak calon legislatif DPRD Kota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 2, yaitu Bapak Samsudin SE. Kepada beliau saya persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun saga. Beli kelapa di Cikuda. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Tapi jangan lupa nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, yang saya hormati orang-orang tua saya, Abah Nilan, Bapak Niim, Bapak Abah Dep, Bapak Haji Jo, Bapak Haji Neman, Bapak Ketua RT 03 Bapak Nuryadi, sahabat saya, Bapak RT Utuh, dan pengurus yang alhamdulillah hadir, para tokoh masyarakat, teman-teman saya yang ada di depan, Bang Ahmad, Bang Epi, Bang Hangki, Bang Ilham, Bang Nadi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang alhamdulillah malam ini kita masih berikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga malam ini saya bisa bersosialisasi, bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak saya, orang tua saya, adik-adik saya, Karang Taruna dan remaja masjid, dan juga teman-teman arisan saya yang ada malam hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Salawat dan salam temanjatkan kunjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus arisan Bapak Roni. Mana Bapak Roni yang ganteng? Terima kasih. Siang malam saya telepon biar bantuin ngurusin. Alhamdulillah malam ini kita bisa berarisan juga dan bisa bersilaturahmi. Saya mungkin nggak berkancam kampanye, biarin Bapak Ahmad Maulana dan Bang Epi, Pak Nadi, tapi saya ingin bercerita aja. Kebetulan ada anak-anak remaja masjid, alhamdulillah. Bang Roy, Ustaz Roy, ini penerus kita, insya Allah doakan beliau menjadi Ustaz terhormat di kampung dari Arenam. Amin. Ketika mungkin banyak teman-teman saya, Bang Nuryadi, Pak Ustaz Nisin, ada nggak Ustaz Nisin? Hadir. Alhamdulillah sahabat-sahabat saya dari kecil hadir ya. Wah, ada ya hadir. Ya, saya bercerita ketika kita masih muda-muda semua. Saya, Ustaz Nisin, almarhum Bang Japra, Kibet, dan Mbak Nuryadi, teman-teman, bagaimana pada saat itu tahun 90-an itu kampung kita luar biasa Bang Nadia. Ciherang ini dari ujung ke ujung tukang berantem, tukang ribut, mana di layar tancap dangdut pasti orang Ciherang ribut. Nah, itu biang-biangnya ada di sini juga sebenarnya mah. Cuma pada saat itu kita berkumpul, saya, senior-senior, kita bagaimana anak-anak muda ini bisa kita arahkan, bisa kita didik, kita edukasi menjadi lebih bermanfaat di lingkungan. Akhirnya
kita bentuklah namanya Keluarga Besar Ciherang, KBRC kita bentuk, saya ya ketuanya, kemudian bendahara teman kita, sahabat kita Ibu Nulyani itu bendahara saya di Karang Taruna, Pak Nisin wakil saya, Bapak Kibet dan Pak Nisin itu dengan Pak Anteng urusan remaja masjid, Ikatan Remaja Masjid Nurul Falah. Kita cuma satu waktu itu, Nurul Falah. Di situ tempat kita berkumpul, walaupun masih malam minggu suka nongkrong berantem, tapi alhamdulillah Bang Nisin, Bang Atang almarhum bisa ngumpulin kita. Ngaji itu luar biasa penuhnya Masjid Nurul Falah. Nggak ada anak muda yang nongkrong kalau kita malam pengajian pasti penuh di. Ya, Pak Bambang pasti saksi, kita tahu cerita kita waktu di tahun 90-an, pengajian kita luar biasa, penuh, nggak ada tempat kosong walaupun sebulan sekali. Kemudian kita majukan malam Jumat tahlilan, mau Pak Ustadz izin bagian baca tahlil. Beliau alhamdulillah satu-satunya remaja kita zaman Ciherang yang tidak terkontaminasi, ya Pak Ustadz ya. Tapi ngerokok sih ngerokok, dia kuat ngerokoknya. Cuman yang lain enggak, alhamdulillah. Ya, itulah sebentuknya kita mulai membangun kepemudaan di Kampung Ciherang. Nah, disitulah pertama apa yang kita lakukan untuk mendanai kegiatan organisasi kita. Akhirnya idelah muncul program konsep RW 6 bayar listrik lewat Karang Taruna. Kan di sini ya, benar ya? Semua kita bayarkan tiap bulan, sewarga 6. Karena kita hitung kalau dulu bayar listrik 3 alam Pak, jauh. Naik mobil susah, jalanan masih begini-begini, tanah, ongkosnya luar biasa, waktunya nggak ada. Akhirnya kita lah yang bayar tiap bulan. Tapi bapak-bapak ngelebihin 1.000, 2.000 untuk kas kita. Itulah program anak muda Karang Taruna pertama yang saya jalankan di RW 06 dan bisa berjalan. Kemudian setelah sampai dengan tahun 97 ya, itu saya digantikan oleh Pak Tono Sutono yang menggantikan saya. Jadi program mungkin agak setelah itu agak mandek, KBRC agak vakum lama. Di tahun 2005 saya diminta menjadi ketua RT. RT 5 Pak Badilan dulu pecah itu tahun berapa ya? 2007 udah pecah ya? Ya, jadi 2005 ketika menjadi ketua RT paling muda pada saat itu, kebetulan saya dengan almarhum RT 3 itu Bapak Amir, RT 2 nya almarhum Bapak Sukirno, RT 4 nya almarhum Pak Mukar, RT 3 waktu itu Pak Kanin. Jadi yang masih hidup tinggal saya sama Pak Kanin berdua, yang sisanya sudah almarhum, dan saya adalah RT termuda pada saat itu. Saya coba merubah konsep organisasi kita, ke-RT-an kita di lingkungan RW 6, bagaimana berorganisasi secara lingkungan tingkat RT itu saya ubah, perankan wakilnya saya perankan, bendaharanya saya perankan, dan keuangannya semua pedagang yang ada di RT 1 sampai ujung depan kita kumpulkan, kita rapat bahwa mereka harus wajib berkontribusi terhadap lingkungan. Akhirnya sepakat mereka berkontribusi, jumlah rupiahnya kesepakatan tergantung usianya, masa kontribusinya terhadap dia jualan di situ. Tapi kita juga berkontribusi karena pada saat itu setiap RT setiap mengadakan hari-hari besar itu kalau nggak salah nyumbang 1 juta ke masjid. Jadi selama saya tidak ada pungutan dari masjid dan saya komitmen dengan pedagang tidak boleh ada permintaan apapun. Dan alhamdulillah RT 1 itu dulu duitnya paling banyak Pak, ternyata paling besar, puluhan juta di RT 1. Dan itu menurut saya sebenarnya lingkungan itu punya potensi bagaimana bisa menggarapnya. Dan itu sampai 2008 setelah saya selesai masa bakti,
saya bisa menyisakan saldo sampai 20 juta untuk RT selanjutnya. Intinya lingkungan bisa kita bentuk bagaimana program itu bisa dijalankan, kegiatan itu bisa dijalankan dengan baik, tergantung bagaimana kita sebagai pimpinan di wilayah. Akhirnya karena saya juga 2008 harus keluar kota kerja sampai dengan 2017-18, saya tidak mengikuti lagi perkembangan sedikit karena memang di luar kota. Tapi 2019 akhirnya Pak Nadi nggak mau jadi RW, akhirnya saya yang didorong-dorong sama dia. Bang Juanda nggak mau, kita main pemumu katanya nggak boleh. Akhirnya terpaksa saya jadilah ketua RW. Harusnya dia kita dorong-dorong. Akhirnya nggak ada mau, walaupun ada pertandingan konsentrasi, tapi alhamdulillah saya diberikan amanah. Dan saya mungkin nggak mau cerita, tapi intinya 2019 sampai 2022 saya menjadi ketua RW 06. Ya tadi sampaikan Bang Maul, kebetulan memang kita waktu itu sebagai narasumber sekota Depok terkait RW dengan penanganan COVID terbaik sekota Depok. Dan alhamdulillah kita ini dengan karena ada 3 RW yang didorong sama diberikan apresiasi wali kota, satu-satunya RW yang di atas penduduknya, di atas terakhir saya ketua RW itu kakaknya 2060 terbesar. Yang 3 RW itu rata-rata di bawah 1000, ada yang 500 karena perumahan penanganannya bagus. Tapi kita adalah plusnya, kita DPT-nya kampung terbesar yang apa namanya yang berhasil bangunannya. Dan itu yang kita lakukan. Saya memang epic saksinya karena yang kita jelasin ini kepala dinas semua, termasuk Bapak Wakil Wali Kota itu. Dan saya berikan bahwa ini satu-satunya RW yang bisa swadaya lingkungan, swadaya mandiri. Karena kenapa? Program saya selalu melibatkan lingkungan. Ya, ketika program ambulan bisa aja saya nodong Pak Haji Agus, nodong Bang Irfan atau yang lain untuk beli ambulan, bisa aja, nggak masalah. Cuman bukan itu yang saya inginkan. Yang saya inginkan adalah semua lingkungan berkontribusi. Karena kaitannya apa? Ada pahala yang akan kita dapat. Ketika kita patungan ambulan 1000, 2000, terus kemudian orang menggunakan menjadikan ibadah, menjadikan pahala, insya Allah per orang warga 6 itu mendapat pahala. Itu yang saya tujuannya gitu. Ya, banyak yang tokoh-tokoh yang nggak serak dengan program saya. Tapi inilah satu-satunya program di Kota Depok yang bisa dijalankan, yang bisa melakukan itu satu-satunya adalah RW 6. Berapa RW minta saya proposalnya, coba minjem gue proposalnya, kamu jalanin, nggak bisa Pak. Mereka banyak kan bantuan, Sukatani boleh 2 mobilnya, ambulannya, tapi boleh hibah. Hibah mah kita tinggal ngajuin aja, gampang. Tapi nggak ada yang patungan 85.000 per kakak, 1.000 rupiah per hari dengan 2,5 bulan, itu hanya ada dilakukan di RW 6. Ya, saya bilang kita bukan ambulan, tapi kita ibadah yang kita dapat, pahala yang kita dapat ketika orang pakai mobil kita itu menjadi pahala. Dan semua orang yang ada di sini yang ikut partisipasi, insya Allah pasti dicatat. Makanya Bang Multi sedikit aja yang dari pasti dicatat. Insya Allah itu yang saya programkan. Ya. Ketika bicara yatim kita, kenapa yatim kita setiap santunan setahun kali? Saya bilang, yatim kalau perlu 1 hari sekali kita santunin. Awalnya susah Pak, luar biasa. Pak Nadi sewain, ayo yang punya duit 2,5%. Saya japriin Pak, tuh program pertama, dapat 6 juta pertama tuh 6 juta kurang lebih. Saya japriin semua. Herman yang ada di Cikes aja saya WA, bro. 2,5% jangan lupa. Lu kan udah keluar sini lagi, udah jauhnya mungkin kita dapat dulu lah, insya Allah. Itu susahnya luar biasa memulai sesuatu kebaikan. Karena saya bilang, ya yatim kita, ketika kita menyantuni yatim, ketika kita mengorangkan yatim, insya Allah kampung kita lebih barokah, lebih berkah. Ya, setelah kita santunan yatim, beli tanah gampang, alhamdulillah. Ya kan? Kata 4 beli tanah gampang.
Al-Hijrah, ceritanya Bapak nggak tahu ceritanya. Itu ceritanya Pak luar biasa mungkin kalau saya lalu Pak Sidik diskusi sama Pak Mardiono, Pak RT berdiskusi. Modal 60 juta gimana kita bisa jadi musola? Anggarannya 600 juta cuma modal segini. Saya bilang kalau niat baik tuh Pak, modal nggak ada modal pun intinya niat baik, Allah insya Allah ketemu. Ya, sekarang setelah jadi, ya silakan nggak apa-apa. Ada teman-teman yang nggak silakan, tapi inilah program lingkungan yang saya lakukan. Kenapa saya jarang datang pengajian? Saya ini nggak mau berkampanye, saya datang di pengajian, nggak mau saya. Ya, saya pikiran nggak datang. Saya takut berkampanye di situ karena saya kurang serak. Saya lebih seneng kayak gini di forum, bang malam. Ya. Terus yang ketiga, kenapa saya mencalonkan diri? Ini kan ini nih ceritanya. Ya. Bapak mungkin tahu di kampung kita ada beberapa yang mencalonkan diri. Itu sudah saya tanya semua Pak. Saya tanya siapa yang mau nyalon. Termasuk Bapak Haji Uji, Bu Siti Bintang saya datengin, mau nyalon enggak? Termasuk teman kita yang baru, semua saya datengin, nggak ada yang mau nyalon Pak. Kalau dari nyalon saya nggak bakal maju. Saya lebih senang di belakang, saya lebih senang berkontribusi terhadap lingkungan. Nggak ada yang mau. Ya. Semua nggak ada yang mau. Haji Pak Uji berapa 2 kali saya temuin, Bu Siti Bintang saya temuin. Ya kalau Bang Rahmat ini dari Jajar, Bang Rahmat kalau Jajar jauh-jauh alhamdulillah hadir. Beliau perjuangan P3-nya luar biasa. Ya, itu nggak ada yang mau Pak. Baru setelah saya daftar ini baru yang lain muncul belakangan. Gitu. Kenapa nggak dari kemarin? Kenapa? Kalau kita dalam lingkungan ada 2-3 akan terpecah suaranya. Kalau satu yang maju, siapa aja yang bareng-bareng kita dukung, gitu. Biar jadi, jangan kita bertempur dengan teman sendiri, dengan saudara sendiri. Akhirnya nggak ada yang jadi orang lain. Itu yang saya inginkan. Saya mau nggak ada ambisi apa-apa. Nggak ada ambisi apa-apa. Ketika saya kemarin umroh, saya berdoa kalau saya mundur. Tapi ini nih, Bapak lihat samping. Inilah orang-orang yang tetap saya bikin maju. Bapak mungkin nggak ada yang kenal semua ini orang-orang ini yang nguatin saya. Ya, kita menjadi Sukatani Pak, Musrembang. Gimana kata RW 6? Sukatani, gimana RW dulu tunggu tanggapannya. Kita jadi piloting, jadi proyek di suatu area Merakan kalau RW 6 2021. Maka saya ngomong Bang Oparis. Satu-satunya RW yang dapat aspirasi 750 juta hampir 1 miliar cuma RW 6. Bedah rumah yang cuma 6 unit di Sukatani, RW 6 dapat 3, sisanya dibagi-bagi. Kenapa? Karena kita di sana dihargain. Tanya Pak Andi, Sukatani 14, tanya Pak Martin, mereka ikut awal gimana yang terbaik gitu. Itu kita cuma kita kendala, kita nggak punya dewan orang kita ya, nggak punya kendala orang kita. Alhamdulillah saya dekat sama Bapak Haji Topik, Bapak Nur Hasim, Bapak Oparis. Kenapa 6 awalnya menjadi kata kampung kumuh Pak? Mungkin Bapak tahu ketika nih media dibikin surat, kita mediasi ke orang, kenapa RW 6 bilang kampung kumuh? Protes. Dibandingkan RW 7 lebih bagus kita. Gitu. Itu yang saya protes, kita ramai sampai demo ke kelurahan. Mediasi Pak Cahyanto dengan LPM. Kenapa ditentukan kampung kumuh? Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau emang itu kita bisa selesaikan gitu. Dalam waktu 1 tahun kita bisa merapikan jalan semua. Kampung kumuh kita dicabut. Dan alhamdulillah. Pak Nadib, Mas Ratno, beliau wakil tangan kiri kanan saya yang selalu mendampingi saya, memberikan bagaimana kita bisa merapikan. Penasihat saya di belakang nih. Ya. Saya itulah kenapa saya tetap maju. Saya nggak mau bertempur, saya nggak mau kampanye. Kenapa saya nggak mau kampanye sih? Saya nggak mau digesekan teman-teman. RT saya nggak ajak, kenapa? Biarin RT punya marwah. Saya orang organisasi, saya diajarin dari Karang Taruna, di HMI, di kampus saya diajarin. Kecamatan saya ketua koot, kecamatan, pembina penasihat UMKM Kota Depok, jabatan banyak saya. Gitu. Cuma bagaimana lingkungan Pak RT bisa punya marwah organisasi, punya kuat. Ya. Kebetulan saya pembina paguyuban RT dan Sukatani. Saya bilang RT, RW, caleg siapapun datang, temenin. Kenapa? Saya bilang ketika nanti dia jadi, Bapak nggak ada di situ, Bapak nggak diakuin. Tongkrongin, kalau lingkungan itu siapapun caleg dia datang, hadir, temenin. Bapak
Bahkan di live saya marahin ketika kemarin misalnya Pak Haji Taufik datang, nggak datang, alasan gini. Saya bilang, Pak, nanti kalau Pak Haji Taufik udah pasti jadi, insya Allah. Dia karena penyebasis masanya kuat. Ente nggak ada di foto sini, Bang Adi. Besok kan yang ngajuin aspirasi nggak bakal di ACC. Ente datang ke kampungan yang gue nggak ditemenin, gitu. Temenin siapapun yang hadir, temenin. Itu etika kita, ketua lingkungan. Hadirin, temenin, masalah pilihan, masalah hati. Hati kita punya masalah pilihan. Ya, kita nggak tahu di bilik suara itu orang masing-masing punya hati, punya pilihan. Tapi minimal setiap caleg yang hadir temenin, hadirin, dampingin. Ya, itu etika kita berorganisasi sebagai lingkungan. Kenapa saya paling bisa dapat anggaran aspirasi dewan? Karena saya selalu nemenin. Marah dia, paling nyalon nanti dari ketiga. Kalau Faris tuh, itu makanya saya pasangin banner lagi. Ale gue punya etika. Kemarin kebetulan saya kampanye berdua dengan beliau. Ya, saya bilang, kenapa saya nyalek? Saya bilang gitu, karena Pak Faris. Kalau Faris aja yang nggak dikenal gue bisa jadi dewan. Kalau saya di dalamnya dikenal, suwe nih ya. Tapi itulah, ya orang mana-mana bisa jadi. Orang mana-mana bisa jadi. Sukatani ini dengan terbesar 41.000, 42.000. Nyari orang Sukatani susah, Pak. Ya, tapi gua siapa? Oh, Paris. Celodong, Pak. Dia pindah dari sana kemari. Nggak ada kita, Pak. Nggak ada. Sukatani itu terbesar. Sekelas Linanggung ada satu, Cimpaung ada satu. Cuma 7.000 DPT-nya ada dewannya. Kita yang kalau 1.000 nyari dewan susah. Itulah Sukatani. Saya analisa kenapa Sukatani ini susah nyari orang itu jadi dewan. Ya. Sebelum saya maju saya kebabakan. Bapak Haji Ahmad saya datangin, Bapak Haji Hasan saya datangin semua. Ayo bapak tokoh-tokoh berani maju gitu. Kapan lagi orang kita? Nggak siap, Pak. Nggak pada siap orang kita. Ya. Maaf Haji Pauji, seberapa kali saya temuin, Bang Haji mau maju nggak? Nggak, kayu beton ini nggak ngaju, nggak ngaju semua. Bang Irfan saya tanya, ayo maju silakan. Kalau bosnya, ono sih pasti maju aja. Sebelah, dia mau gimana caranya? Maju terus, pantang mundur. Saya tanya semua, Pak, Bu Siti Bintang saya tanya, Ibu mau maju nggak? Kayaknya nggak kayak gini-gini. Ya udah, kalau nggak ada yang maju saya maju. Jangan sampai kosong orang kita, nggak ada lari. Tapi saya maju pada merutuk di belakangan. Tapi alhamdulillah sih tidak pakai. Tapi itulah dinamika politik ya. Emang gitu. Ya, gara-gara orang inilah saya tetap maju. Di awal saya nangis di apa namanya di waktu umroh, Pak. Gitu. Saya nggak mau apa yang saya bangun, apa yang saya lakukan di lingkungan ini jadi terpecah gitu. Sampai lewat rumah saya pakai masker. Muter ke rumah RT, untung dulu gak berani lihat rumah. Ada Pak kayak gitu. Ya Allah, dia bilang gitu. Ini mah kelas legislatif, itu kagak bukan inian gitu. Bukan politik itu kayak lebaran, Pak. Pasti kita ngelaluin gitu. Kalau lebaran setahun sekali, politik 5 tahun sekali itu pasti. Beda pilihan biasa aja. Orang kita nggak tahu kok di kotak suara. Gitu. Tapi inilah yang saya takutkan. Makanya dia bilang, mantan RW kagak mau kampanye gini-gini. Bukan saya nggak kampanye, saya takut. Banyak saudara saya banyak ini karena luka politik itu lama, Pak. Ya, memaafkan saudara, memaafkan musuh itu lebih gampang daripada memaafkan saudara. Itu politik. Di Cimpaung, Pak, ada 2 dari Gerindra 1, dari PKS 1. Satu keluarga satu uyut, sekeluarga ngeblok bisa nggak ada yang nanya. Itu politik. Sampai kayak gitu, itu politik, kejahatan politik. Makanya saya jaga tuh seperti itu. Saya bilang, saya nggak mau kampanye. Ini tuh saya nggak mau sebenarnya. Bang mau aja, nggak bisa, kita harus tetap ngomong depan orang. Kalau ente mau maju, gitu. Saya nggak mau bilang gitu. Udah dari sana aja ada, kita kumpulin warga biar ente tahu apa sih mau maju itu kenapa. Ya itu alasan. Ya saya bilang, saya nggak kampanye. Kalau ente ngeliat ambulan pasti itu kampanye saya kan gitu. Ngeliat santunan yatim sekarang ini itu programnya Aloy. Udah itu biarkan aja berjalan. Saya bilang, saya nggak kampanye di 6 gitu. Biar orang memilih saya, silakan, nggak memilih gue silakan, nggak masalah. Gitu, karena ini pilihan hati. Ya. Tapi kan orang cerdas, baik lagi. Ya, kata Bapak salah satu presiden, memilih itu paling gampang. Memilih pemimpin itu paling gampang. Lihat aja 3 tahun, 4 tahun ke belakang dia lakukan apa. Insya Allah dia jadi pun akan melakukan hal yang sama. Tapi ketika dia pemimpinnya nggak ngapa-ngapain, kemudian ngapa-ngapain sekarang, tapi setelah jadi pun nggak ngapa-ngapain, Pak. Itu
pasti. Karena bicara karakter, bicara program. Saya nggak banyak duit, nggak punya duit, nggak banyak duit, tapi insya Allah saya banyak program. Ya. DKM insya Allah bisa dapat tunjangan. Marbot insya Allah itu program saya, bagian dari saya. Ya, bagian program-program saya ke depan. Guru Lekar, ini perjuangan saya Bang Epip tahun 2019. Guru Lekar itu harus ada tunjangan sama dengan RT. Tapi kenapa enggak? Karena kita nggak punya orang berjuang di atas. Iya. Harusnya Bang Juananya dapat tunjangan tiap bulan sama RT. Ya. Iya. Nggak mesti mikirin marbot, pasti ada. Kan anggarannya ada, gitu. Undang-undang peraturannya ada. Kenapa? Karena kita nggak punya orang buat ngambil itunya kemari, gitu. Jadi ini bukan janji politik, tapi memang kita perlu orang untuk ngambilnya, Pak. Om Rodin, apalah, ramein apalah, pasti insya Allah, karena memang itu udah dijanjikan waktu pilkada, semua guru lekar, DKM, Amil itu harus ada tunjangannya, ada. Tapi karena politik, wah ini bukan politik kita, jadi bagi gitu. Dan kita nggak punya orang kita, makanya nggak kebagian. Tapi insya Allah saya jadi doakan, ini akan menjadi bagian dari program saya. Itu kenapa saya bisa berdiri di sini. Bapak bisa lihat, inilah tim-tim saya, orang kita juga. Orang yang dorong saya suruh maju terus, nabrak, nggak apa-apa nabrak, ajar terus. Inilah ada tim saya, RW No, Bang Acil, bendara saya, ada Bang Aman Maulana, Bang Epi, Bang Angki. Ini orang LPM, orang Babakan, masih keluarga kita, keluarga semua. Karena yang kita bangun ini adalah bagaimana sekarang, Pak, nih anak-anak muda nih, Karang Taruna. Saya kebetulan MPKT Karang Taruna, Kecamatan Tapos, perwakilan dari Kelurahan Sukatani. Karang Taruna itu, saya bilang sama Pak Imam Budi, saya ngomong langsung, Bang Imam, Karang Taruna itu bukan anak tiri, saya bilang, anak haram. Kenapa? Karena ketika beda pendapat politik di tahun 2019, salah satu ketua kita memilih yang lain, 5 tahun kita nggak disentuh, nggak ditanya. Najis bukan nanti, kalau nanti masih dibagilah gitu-gitu macamnya. Tapi udah najis, Pak. Nggak diapa-apain, ditanya enggak, jadi enggak. 5 tahun kita jadi aja nanti. Itulah politik kita di Depok. Saya bilang ini pertaruhan saya Karang Taruna Kota Depok. Kebetulan Ketua Brai juga nyalon dari Dapil Pancoromas, saya dari Dapil 5. Kalau saya dan dia gagal dua-duanya, Karang Taruna menjadi anak haram lagi tahun 5 tahun ke depan. itu udah sampai. Karena beliau bergabung dengan Partai Golkar, saya di P3, gitu. Kenapa? Kenapa saya nggak ikut di partai berkuasa? Bang Mau tadi kita harus berhitung. Ya. P3 itu 5 tahun dalam 10 tahun suaranya 5.000, benar ya? 4.500, 5.000. Itu suaranya udah pasti segitu, nggak berubah. Cuma butuh 7.000 buat nambahin. Tapi kalau partai yang udah 2 kursi, Pak, kita butuh beribu-ribu untuk mengangkatkan, karena pembaginya sistem kita beda. Kita namanya pembaginya Saint-Lec, itu bahasa Perancis. Ya, itu pembaginya kursi ke-1 itu cuma baginya 1. Jadi kalau dapat 10.000 bagi 1 10.000. Tapi kursi kedua ketika 10.000 dibaginya 3, Pak. Kursi ketiga ini baginya 5. Kalau 10.000 baginya cuma 2.000. Mau dapat 10.000 bagi 5 tetap. Mau 20.000 bagi 4.000. Karena pembaginya banyak. Itu yang susah. Kenapa saya nggak pilih? Ya, demi Allah demi Rasulullah. Saya dipanggil sama Pak Wali Kota ke rumahnya. Bang Aloy, mohon di sini biayanya lebih murah politiknya. Tapi kecuali Pak jadinya susah. Nggak punya potensi. Iya, jadi susah gitu. Karena saya bukan kader. Itu yang jadi soalnya. Itu Pak, bukan kenapa. Partainya harus kita berhitung. Hitung mana yang paling potensi bisa kita angkat. Kita nggak perlu suara banyak untuk mengangkat 1 kursi. Tapi insya Allah, kalau saya tadi bilang mau 7.000 aja dengan suara MP3 5 tahun dari tahun 2014-19 itu di angka 4.000 sampai 5.000, insya Allah cukup untuk 1 kursi dapat. Ya. Itu mungkin saya perlu sampaikan. Tapi intinya saya mohon doa dari bapak-bapak semua, mohon dukungannya bahwa saya ikhlas, insya Allah ini berjuang untuk lingkungan. Saya tidak ada punya kepentingan apapun. Saya hanya lihat
di Sukatani ini nggak ada orang kita yang peduli sama kita. Bapak bisa lihat ketika rumah rubuh di RW 3, hanya Bang Epif. Rumah rubuh di RW 24, kita melakukan dewan susahnya luar biasa. Luar biasa, Pak. Ketika belum ada nyala, cuma saya sendirian, hanya Bang Epif, rumahnya ke bawah angin, nggak ada. Tapi ketika menyalip, Pak, baru ngomong doang, besok udah pada datang, caleg insya Allah bantuin. Itu, baru rapat malam ya. Pagi udah datang, bawa pasir udah 31 truk yang bawa semen, caleg udah datang. Tapi ketika sebelum nyalek sendirian saya, Pak. Demi Allah ya Bang Epif. Apa saya kontakin ibu kontrak dulu deh, rumah sampai diperbaikin, kita ajuin dulu. Nggak ada caleg, jangan caleg, dewan aja kagak mau datang. Itu yang terjadi. Coba cari dewan yang sensitif lah, yang tadi Bang Mal. Wakil, ya kalau wakil kan suruh ya, wakil orang atas ada ya. Suruh iya, ya. Itu kita pengen cari 11 Pak, ini 11 caleg yang ada, mungkin Bang nih dari 11 ada yang di Kota Depok, yang paling deket lah saya, ya. Yang backgroundnya sama, cuma Haji Topik, ketua RW. Itu dia satu-satu tua RW dan saya tua RT dan RW, dua caleg yang ada itu di situ lebih paham lingkungan. Kita semua cuman bisa berdoa berharap karena ikhtiar saya alhamdulillah teman-teman RT RW di Cilangkap juga dan LPM-nya sahabat saya gitu. Ini Sukatani dan Cilangkap ini adalah dua wilayah yang kebetulan Bang Hangki sebagai koordinator Sukatani bisa menjadi kontribusi. Kalau sekarang nih P3 rasanya macam-macam. Ada yang rasanya kuning, ada yang rasanya abu-abu, ada yang merah. Jadi luar biasa. Ada yang biru. Inilah karena memang mereka tidak melihat partainya, bahwa melihat bahwa Allah sudah melakukan sesuatu untuk lingkungan dan insya Allah ke depannya bisa melakukan satu lagi buat semua. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak calon legislatif kita, Bapak Samsudin S. Yang sedikit saya menambahi atau mengingat kembali. Tapi beliau dengan jiwa kepemimpinan dia tetap kekeh, kalau kata orang kita mah ya, kekeh dengan pendirian dia bahwa ini bisa berjalan. Yang bisa diambil adalah bahwa seorang pemimpin itu harus punya teguh secara pendirian. Selama apa yang dijalankan itu untuk kebaikan lingkungan, itu tetap harus dijalankan dengan segala resiko yang ada. Setiap keputusan apapun pasti ada resiko yang mengiringinya itu. Tidak mungkin satu keputusan tidak ada resiko. Resiko itu bisa diminimalisir. Nah, pada saat dia mencanangkan itu, saya selaku wakilnya pada saat itu dan juga sebagai benar ada orang yang ragu, bisakah berjalan itu? Tapi alhamdulillah berkat teguhnya pendirian beliau bahwa ini bisa jalan sampai hari ini dan kemudian sudah berjalan lebih dari 4 tahun dan sudah bisa menjadi program unggulan yang dilanjutkan oleh RW yang berikutnya. Itulah bukti bahwa kepemimpinan itu nggak semua orang punya, leadership itu nggak semua orang yang punya, itu bakat alami. Leadership itu pemimpin itu mengayomi. Nah itu susah, kadang kebanyakan pemimpin adalah menjadikan dirinya adalah penguasa. Itu aja yang bisa saya sharing terkait periode kepengurusan saya dengan beliau, dengan suka dukanya dihantam COVID luar biasa. Bahwa jargonnya politik RW 06 adalah, Pak Ketua izin, bahwa politik itu sekedar, persaudaraan itu adalah selamanya. Karena setiap 5 tahun kita akan pasti mengalami itu, resistensi itu akan mengalami. Nah, perlulah kedewasaan kita dalam berpolitik. Dan mudah-mudahan sekian nanti ke depannya masyarakat kita juga semakin dewasa dalam menyikapi politik ya. Jadi kalau di grup itu nggak perlu keluarga gara-gara beda-beda pilpres keluar, itu nggak perlu. Karena itu terjadi 2019, jadi tidak perlu lagi dilakukan ya. Apalagi tidur di luar. Apalagi tidur di luar. Baiklah Bapak-Bapak, kita meningkat ke acara yang berikut yaitu simulasi pencoblosan. Oh ya, sambil makan bakso, Mas tolong dibuatin baksonya, jangan pakai mangkok. Bikin yang pedes-pedes Mas, biar matanya melek semua.
Ya, kita sambil santai Pak, sambil santai, sambil makan bakso, menikmati. Dan mohon maaf nih, acara arisannya agak sedikit tertunda. Mohon ikhlas sama Bapak untuk mengikuti acara sampai selesai, yaitu simulasi pencoblosan yang akan dibawakan oleh Bapak Hengki. Kepada Bapak Hengki saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah hada wa kunna nadiyan hadillallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Haji Jo, yang saya hormati kepada Bapak Haji Neman, yang saya hormati kepada Bapak Ketua RT 03 RW 06 Bapak Nuryadi, yang saya hormati kepada pembawa acara Abang Nadi, yang saya hormati kepada Ketua Tim Pemenangan Bapak Ahmad Maulana SHMH, yang saya hormati kepada calon anggota Dewan kita Bapak Samsudin SE, yang saya hormati kepada Ketua Harian Pemenangan Bang Epip, juga kepada tim data Bapak Ilham, yang saya hormati kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda pemudi yang insya Allah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah malam ya, tapi tetap hadir, tetap tidak angkat dari kursinya ya, dalam acara sosialisasi dan arisan warga RT 03 RW 06. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, juga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Kepada bapak-bapak dan para remaja, sebelum saya menyampaikan tentang sosialisasi surat suara, di sini saya sedikit membahas apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Ketua, dikatakan oleh Bapak Samsudin SE. Kenapa sih? Nah, saya perkenalkan, nama saya Hangki. Saya tinggal di Kapitan 3 Pak, dekat Pak Naisan almarhum ya. Saya kebetulan ketua koordinator saksi di Kelurahan Sukatani. Saya sangat miris Pak ya, di Sukatani itu 42.000 DPT, yang mana DPT-nya tuh paling besar di Tapos Cilodong, bahkan di Kota Depok. Itu luar biasa. Kita selama tahun 2014 sampai sekarang 20 tahun kita tidak punya anggota dewan. Tapi di kelurahan lain yang jumlah DPT-nya jauh lebih kecil dari kita, kok punya dewan sampai 2, 1 ya. Tapi kita Sukatani yang bisa mencetak 3 anggota dewan, kenapa tidak bisa? Ini sangat miris buat saya. Kenapa? Kok kita itu nggak bisa merubah mindset kita? Kenapa harus memilih orang-orang yang dari luar? Bahkan kita seharusnya punya anggota dewan pada tahun ini 2024. Kenapa kita putra daerah kita tidak coblos, kan begitu? Insya Allah kedepannya kita harus punya anggota dewan, karena terkait dengan pembangunan infrastruktur dan lain-lain, RTLH, pendidikan, kesehatan, itu ada di beliau, ada di anggota dewan. Bahkan pembangunan lapangan, dana hibah yang ada di Disporiata, ini Disporiata Pak, kalau pembangunan hibah ini untuk olahraga. Nah, itu hanya dewan yang bisa ngambil. Sayang sekali, saya sangat sedih di Sukatani dengan 42.000 DPT, dewan pemilih tetap, tidak bisa mencetak dewan. Saya berharap
warga RT 03 RW 06 bahkan seluruhnya Sukatani, kita harus punya merubah mindset ya, merubah mindset kita punya rasional untuk memilih dewan dengan menimbang. Artinya kita melihat rekam jejak daripada Pak Samsudin SE seperti itu. Mungkin kalau bapak kenal sama Samsudin SE itu udah lama. Kalau saya baru tahun 2018. Kenapa sih saya mau kenal dengan Bapak Samsudin? Karena organisasi beliau itu cukup bagus, kontribusi buat lingkungan, potensi itu cukup baik. Makanya saya ingin meniru ya itu dari program beliau yang sudah dilakukan di lingkungannya seperti itu. Jadi saya berharap ke depan itu Sukatani di tahun 2024 harus punya anggota dewan ya, seperti itu. Nah, kita bisa memilih dengan rasional apa yang tadi saya katakan, menimbang, melihat potensi beliau ya. Kita harus punya pemimpin yang cakep, gagah ya. Orang para nabi, para rasul punya pemimpin seperti itu, cakep, gagah ya kan, berpengalaman dalam berorganisasi, kontribusi kepada lingkungan, potensinya bagus. Kenapa? Itu ada di Bapak Samsudin SE, nggak ada di Kelurahan Sukatani yang lain. Itu saya lihat potensi beliau itu cukup baik. Bahkan kita lihat beliau adalah salah satu kuda hitam di Kota Depok. Dewan sebagai kuda hitam. Apa sih dibilang kuda hitam? Nah, beliau itu punya potensi untuk duduk di kursi karena kepiawaian beliau dalam berorganisasi. Beliau bukan dari RT saja ke RT, RW, bahkan menjadi ketua KOD Kecamatan Tapos hingga sekarang. Kemudian beliau juga menjadi ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kota Depok. Nah, potensi yang luar biasa buat beliau. Di Sukatani, nah saya juga sebenarnya harus berdua. Biasanya saya berdua Pak sama Bang Epip. Bang Epip gimana nih? Di Sukatani ada berapa TPS? Coba mikrofonnya. Bang Epip sedikit akan membantu saya untuk menjelaskan di Sukatani ada berapa TPS. Beliau akan sedikit membahas tentang potensi dari Bapak Samsudin SE. Ayo Bang Epip, silakan. Ini aja. Ya, terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembawa acara pantun ya. Saya boleh pantun Bang? Boleh ya. Koko anaknya udah hujan. Anak perawannya dipakai pita. Ayo sama-sama kita berjuang supaya kita punya dewan di kampung kita. Oke Bapak-bapak semua, sudah panjang yang sudah disampaikan oleh ketua tim, termasuk Bapak Samsudin SE sendiri, termasuk ketua koordinator saksi Kelurahan Sukatani. Di sini saya berdiri di sini adalah selaku pengurus harian tim pemenangan dari Bapak Samsudin SE. Yang sejatinya kita semua mendeklar bahwa kita ini semua adalah sahabat seperjuangan Bapak Samsudin. Terkait peluang, potensi, ya, bagaimana Bapak Samsudin bisa jadi, semua kita harus ada hitung-hitungannya yang tadi sudah disampaikan. Bahwa Sukatani ini DPT terbesar, realnya 41.832 dan jumlah TPS-nya 171. Dan di RW 6 sendiri ada 11 TPS, total DPT-nya ada 2.630. Ya. Jadi berangkatnya Pak Samsudin ini nggak ujuk-ujuk
ujug-ujug ya. Ini atas dasar hitungan ya, hitungan secara matang oleh tim itu sendiri. Tapi ada 4 hal ya yang sangat mendasari bagaimana Pak Samsudin itu harus jadi ya. Bagaimana Pak Samsudin siap untuk maju. Ada 4 dasar yang harus 4 kriteria untuk memenuhi bahwa anggota legislatif itu punya 4 kriteria. Yang pertama yaitu intelektual, yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa dari segi pengalaman organisasi Pak Samsudin itu cukup mumpuni. Yang kedua finansial, alhamdulillah sampai sekarang kita terus berkegiatan Pak ya, walaupun ngobok empang juga kita lakonin gitu. Yang ketiga yaitu kultural. Yang keempat adalah hubungan politik ya. Alhamdulillah potensi Pak Samsudin itu sangat besar di kulturalnya. Karena apa? Pak Samsudin itu putra daerah, keturunan Ciherang dan Babakan, cucu dari Mak Haji Keben, dan di Babakan itu cucu dari Mak Haji Kini. Yang artinya setapos ini hampir semua jika kita urut-urutin ternyata bersaudara oleh Bapak Samsudin. Jadi perjalanan kami selama 4 tahun ini secara organisasi bersama-sama Pak Samsudin, alhamdulillah yang tadinya mati obor sekarang hidup lagi gitu. Lewat apa? Lewat wasilah Pak Samsudin nyalek. Jadi gitu ya. Jadi ketemu saudara yang di Tapos, ketemu saudara yang di Babakan, semua ketemu, alhamdulillah jadi bersaudara. Jadi sekarang Pak Samsudin itu udah punya bagan struktur ya. Keluarga dari keturunan A sampai Z itu ada gitu. Jadi alhamdulillah dengan hadirnya Bapak Samsudin itu menyambung tali silaturahim lagi. Dan di sini kenapa ya enggak? Kami sahabat-sahabat seperjuangannya terus ya enggak? Artinya mendesak ya Pak Samsudin untuk jadi. Kenapa? Karena benar-benar di Sukatani ini krisis kepemimpinan. Dan disinilah butuh leader yang kuat ya, butuh kepemimpinan yang punya sikap tegas, lugas, dan tentunya pastinya berwibawa yang disegani oleh pemerintahan yang ada di Tapos Cilodong ini. Jadi sangat disayangkan ya apabila 42.000 yang ada di Sukatani ini, suara ini berantakan, tercecer ya kemana-mana. Sedangkan yang diperebutkan hanya 11 kursi. Kontestannya caleg yang ada di dapil Tapos Cilodong itu banyak Pak, 172 kontestan yang ikut dalam pemilu legislatif di tahun 2024. Nah di sini yang sudah disebutkan tadi, alhamdulillah di sini banyak teman-teman wartawan juga terkait survei dan yang lain. Pak Samsudin adalah kuda hitam ya, artinya potensi jadi insya Allah, tapi dengan apa? Dengan kita sama-sama bekerja dan bekerja sama. Untuk apa? Untuk bisa ya memenangkan Pak Samsudin di lingkungannya masing-masing. Alhamdulillah Pak Samsudin sudah tergabung yang namanya kerabat Samsudin SD. Ini tidak hanya sebatas di Sukatani saja, sampai Cilodong bahkan sampai tingkat kota. Pak Samsudin banyak sekali memegang pimpinan-pimpinan organisasi yang ada di Kota Depok. Bersama kami yang ada di sini sampai tingkat kota itu Pak Samsudin juga sebagai Dewan Penasehat UMKM Kota Depok. Yang artinya apa yang tadi sudah disebutkan tadi, ini sangat disayangkan. Jalur-jalur yang tadi saya sebutkan itu Pak Samsudin memiliki peluang yang sangat besar. Kenapa saya bilang begitu? Terkait pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Jika Pak Samsudin tidak memiliki hubungan politik secara baik dengan anggota-anggota dewan, Pak Samsudin ketika menjabat menjadi ketua RW, bahkan sudah tidak menjabat menjadi ketua RW, beliau bisa memasukkan anak sekolah negeri di SMP 11. Yang notabene di sini kalau hitungan donasi tidak masuk ya Pak ya. Ya, kita kudu mojok-mojok dulu ke taman ya, baru kita dapat. Tapi alhamdulillah terkait hubungan politik Pak Samsudin yang baik, Pak Samsudin bisa menyekolahkan anak ke SMP negeri itu kemarin itu 4. Kenapa timbul keresahan ini? Dapil Tapos Cilodong 11 dewan yang tadi disebutkan tadi
bukan asli orang Sukatani, bukan putra daerah, ya, yang dimana tidak bisa secara totalitas memperjuangkan warganya, apalagi warga yang tidak mampu untuk bersekolah. Tapi Pak Samsudin bisa memperjuangkan itu, apalagi jika beliau jadi lebih bisa lagi. Kenapa? Dapil Cimanggis, ya, Dapil Cimanggis perlu bapak-bapak ketahui, itu bisa mempunyai kuota 30, Pak, untuk bisa menyekolahkan ke sekolah negeri yang SMP 11. Kenapa Sukatani, Dapil Tapos Cilodong itu tidak bisa mempunyai kuota seperti itu? Ada apa gitu? Artinya kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap maju, siap berjuang, siap memperjuangkan. Karena tugas dewan nanti memperjuangkan, Pak, ya, memperjuangkan hak-hak rakyat. Karena apa? Yang diperjuangkan apa? Ini adalah kontribusi kita semua. Terkait apa? Pajak-pajak yang kita berikan, SPPT, PBB dan yang lain-lainnya. Bahkan kita belanja ke Indomaret itu ada pajaknya. Semua yang berpajak itu adalah hak kita, ya. Untuk apa? Untuk pembangunan yang dikelola, yang dijembatani oleh wakil kita nantinya. Jadi jangan salah, itu adalah uang kita juga, ya, dari kita untuk kita oleh kita. Tetapi itu bisa direalisasikan jika, ya, jika kita punya dewan, kita punya cantolan, kita punya tempat ngadu, gitu. Kita punya tempat untuk memohon, ya, untuk bisa menjembatani kita sebagai warga yang benar-benar membutuhkan. Entah apapun itu, termasuk tadi rumah tidak layak huni. Malu, Pak, kita Sukatani 42.000. Luwinanggung 9.000 DPT bisa memperbaiki rumah 76 unit diperbaiki 9.000, ya. Jadi kalau secara keadilan ini tidak adil menurut saya, Pak, ya. DPT 9.000 dengan anggaran kelurahan 2,7 miliar dana desa, itu dana kelurahan. DPT kita 42.000, Luwinanggung 9.000, tapi dengan sama. Di mana di situ ada pemerataan? Lama akan terjadi pemerataan kalau kita tidak punya dewan, karena dewan punya anggaran 3,5 miliar per tahun. Pastinya apa? Pastinya yang akan diperbaiki, yang akan dibangun adalah lingkungannya sendiri, Pak. Jadi ayo sama-sama bahwa apa ya enggak, kita adalah pejuang-pejuang lingkungan yang memperjuangkan hak-hak lingkungan. Artinya feedbacknya kembali lagi untuk lingkungan, ya. Banyak yang sudah disampaikan oleh ketua, oleh Pak Dewan sendiri. Kita sebenarnya adalah memperjuangkan hak-hak kita, di mana pajak-pajak kita belanja ke Indomaret kemanapun itu ada pajaknya. Bahkan belanja online ada pajaknya. Tapi jika dewannya orang luar akan dikelola di wilayahnya, kita cuma kebagian sisanya aja. Saya mengajak, ayo kita sama-sama kita buka, ya, wawasan kita, pikiran kita. Untuk apa? Untuk kita punya wakil yang bisa memperjuangkan hak-hak kita. Karena apa? Kita sudah melaksanakan, menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Karena apa? Kita taat pajak. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, termasuk teman-teman Karang Taruna. Karang Taruna, Pak Samsudin ini adalah bapaknya Karang Taruna, ya. Perlu Karang Taruna ketahui, bahkan tingkat kota, ya, tingkat kota saja ketua kota itu datangnya ke sini, ke RW 06, ya. Kecamatan datangnya ke RW 06 untuk apa? Untuk mencari ilmunya, untuk mencari konsepnya, untuk melahirkan teorinya, itu ada di Pak Samsudin. Jadi semua hormat sama Pak Samsudin di sana. Jadi kita di sini, ya, prestasi Pak Samsudin yang ada di luar sana sungguh sangat diapresiasi. Nah, kita di sini, ya, saudaranya gitu, kerabatnya, ayo sama-sama. Kita sebenarnya apa? Sebenarnya kita memperjuangkan lingkungan kita sendiri. Cuma apa? Cuma lewat Pak Samsudin. Insya Allah saya mohon doanya, dukungannya, restunya, jangan golput. 2019 data itu yang golput di RW 06 906. Jangan sampai itu terjadi lagi. Yuk anak muda, yuk orang tua, jika ada lansia, ayo kita dorong, kita anter. Supaya apa? Supaya memilih. Jangan terbuang sia-sia, suara kita banyak, ya. 26 RW yang ada di Sukatani, RW 6 lah yang terbanyak. Jadi ayo sama-sama, ini abang kita, ini bapak kita, ini saudara kita. Yuk kita dukung sama-sama. Untuk apa? Untuk bisa nanti 14 Februari
Februari yang tinggal sisa 19 hari lagi. Hitung hari lagi. Kita kudu tepat, kudu pas ya, bagaimana kita bisa mensosialisasikan nanti ke keluarga kita, ke sanak famili kita. Jangan yang ada hanya di Ciherang saja, tapi yang berdomisili di Dapil Tapos Cilodong. Harapan kami, doa kami semua pada Bapak semua, yuk, perjuangan ini adalah perjuangan kita semua, bukan hanya perjuangan Pak Samsudin semata. Mohon sekali lagi doa restunya, dukungannya sama-sama. Yuk, pasti yang terbaik, pasti yang punya niat baik, karena niat Pak Samsudin cuma dua, ya. Kontribusi beliau apa yang sudah dia lakukan, insya Allah beliau niatkan lillahi ta'ala. Dan beliau berpolitik, ya, berpolitik dijadikan sarana untuk ibadah. Poin itu yang kita ambil. Mudah-mudahan Pak Samsudin selalu dikasih sehat, istiqomah, amanah. Tentunya perjalanan ini mudah-mudahan kita bisa lebih dipermudah. Dipermudahnya apa? Dengan cara nanti kita mencoblos yang akan disosialisasikan oleh Bang Hafiz selaku Ketua Koordinator Tim Pemenangan Sukatani khususnya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Epip. Saya lanjutkan Pak ya sedikit. Pak, saya izin ke depannya. Dari Pak Haji Naisan terakhir tahun 2014 sampai sekarang 20 tahun kita tidak punya anggota dewan. Bener nggak? Ada Pak Oparis pindahan dari Cilodong. Iya, benar. Kita tuh harus punya anggota dewan seperti itu. Pilih dengan rasional siapa yang paling berkompeten di wilayah Sukatani, itu yang harus dan wajib kita pilih. Nah, itu ada di Bapak Samsudin. Ya, mudah-mudahan Bapak Samsudin tahun 2024, 2029 bisa menjadi anggota dewan di Kelurahan Sukatani. Nah, di sini Bapak-bapak, mohon maaf, nanti kita di tanggal 14 Februari kita wajib datang ke TPS, jangan sampai golput. Di tempat pemilihan suara atau TPS itu nanti kita mendapat 5 surat suara, ya. Yang pertama itu abu-abu. Nah, ininya abu-abu, tulisannya presiden. Ya, yang kedua itu warnanya kuning, ya. Di sininya kuning, juga di bawahnya kuning, persis seperti ini surat suara itu. Nah, kuning itu DPR RI. Kemudian yang merah, di sininya merah, di sini juga merah. Nah, itu tulisannya DPD. Yang keempat kita dapat surat suara warna biru, yaitu di sininya biru. Kemudian tulisannya DPRD Provinsi. Surat suara yang kelima kita akan mendapat, yaitu yang warna seperti ini, warna hijau. Bagi pemilih itu wajib yang kita buka ini warna hijau. Kenapa sih? Pertama, warna hijau kita buka karena itu adalah untuk lingkungan, ya, kebutuhan lingkungan, baik infrastruktur, pembangunan jalan, RT/LH, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Memang tugasnya anggota dewan. Udah ada budgetnya Pak, itu mudah gitu. Memang udah pembangunan aja per tahun 3,5 miliar. Kalau kita pilih anggota dewan luar, yang dibagusin kandangnya dulu, sisanya buat kita. Begitu. Coba lihat SBY jadi presiden, bagus itu Cikias, yang tadinya udik sekarang udah nggak udik, ya, karena cakep. Nah, namanya presiden, begitu juga sama, itu udah hukum alam seperti itu. Nah, yang wajib kita buka adalah yang pertama itu yang warna hijau, yaitu DPRD kota atau kabupaten. Nah, setelah dibuka, maka dalamnya seperti yang terlihat di banner ini. Ya, kita nggak susah-susah Pak sebenarnya. Kita buka, blak. Nah, itu kita langsung lihat di sebelah kiri adanya. Langsung ke bawah mata di sebelah kiri. Nah, ini langsung kita coblos nomor 2. Di nomornya boleh, di Pak Samsudinnya boleh, karena
DPRD kota, DPRD provinsi, baik RI itu nggak ada gambar fotonya, nama semua. Nanti ini namanya banyak, nomor 1 si A, si B, ya nomor 2 Pak Samsudin, nomor 3 si C, seperti itu. Nanti kita buka seperti ini, kemudian langsung mata kita ke bawah. Di sini ada nomor 2 Pak Samsudin, coblos langsung di dalamnya kotak ini, itu suara murni buat Pak Samsudin. Ya, bagaimana buat ibu-ibu mungkin matanya kurang awas, bapak-bapak mungkin juga yang sama, ada yang mungkin tahu nomor tapi bacanya nggak bisa atau bagaimana, boleh coblos partainya, boleh. Suaranya buat siapa? Buat partai, bukan buat siapa-siapa, buat partai. Nah, suara partai dikemanakan? Suara partai itu nanti lari ke suara Partai Persatuan Pembangunan yang terbanyak, tertinggi secara individu, secara langsung. Dicoblos partainya, dicoblos Pak Samsudin, itu suaranya buat sah buat Pak Samsudin, seperti itu. Bukan suara partai, karena dicoblos partainya, dicoblos Pak Samsudinnya, itu suara Pak Samsudin. Dicoblos Pak Samsudinnya, suara Pak Samsudin, seperti itu. Saya biasa ngomong Bang Aloy, jadi kepletot mulu kalau ngomong Pak Samsudin. Tapi nggak ada nanti Bang Aloy di sini, adanya Samsudin SE, gitu. Mungkin saya rasa udah paham semua ya Pak, karena saya tidak akan menjelaskan surat-suara sah dan tidak sah. Yang penting dicoblos di dalam kotak. Kalau di luar kotak atau dicoblos dua partai, misalnya dicoblos partai yang warna oranye, ya, terus dicoblos lagi yang Pak Samsudin, ini nggak sah, karena kita milih dua partai. Perlu diketahui, pemerintah memberikan pilihan untuk setiap satu orang itu satu partai dan satu anggota dewan. Hanya satu dan anggota dewan pun satu. Sayang kalau kita coblos di sini anggota dewan, di sini juga sama sekali nggak sah. Saya nyontohnya nggak jadi kesana ya. Tuh begitu, seperti itu. Pilih yang punya potensi, produktif. Jangan pilih orang yang ujuk-ujuk ya. Saya katakan, kenapa orang yang ujuk-ujuk? Kita tidak tahu potensinya, kita tidak tahu bagaimana dia berorganisasinya. Pilih yang cakap, gagah, ya, pandai berorganisasi, punya potensi, punya kontribusi kepada lingkungan, peduli dengan masyarakat. Ada di Bapak Samsudin SE. Insya Allah di tahun 2024 Bapak Samsudin SE terpilih menjadi anggota dewan di Kota Depok. Sebelum saya tutup, saya kasih pantun. Bikin bolu gulanya seperempat, bikinnya kudu diadonin. Jangan lupa tahun 2024 kita pilih Pak Samsudin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya bagaimana saudara. Baiklah Bapak-bapak, kita masuk ke acara yang berikut, yaitu sambutan dari sambutan tokoh kita. Kepada Bapak Haji Josen saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi wadin wassalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormatin Bapak
ketua kita Bapak Samsudin Alai. Yang pertama yang saya hormatin rekan-rekan, karena saya namanya belum begitu paham sejarahnya semuanya. Yang pertama yang saya hormatin bapak-bapak, bapak RT, bapak RW, lingkungan RW 06 yang saya cintai. Yang saya hormati bapak-bapak anggota arisan. Sebetulnya saya belum disebut sesepuh, ya. Saya hanya mewakili, boleh nggak diwakili? Mewakili arisan malam Senin, mewakili arisan malam Jumat, karena mereka ketua-ketuanya nggak mau diri, Pak. Saya mari sama-sama kita dukung langsung aja ya. Kita dukung saudara kita. Kalau saya adik saya nih, adik saya. Karena sesepuhnya saya paling tua. Kita dukung untuk pemilu tahun 2004, mungkin 2024. Udah salah. Disebut sesepuh sih, kalau sesepuh kan arti pun. Saya nitip kepada, saya bukan pada warga ya, karena saya nggak pantas membuat apa ngasih ke warga, karena ada haknya Pak RT. Saya mewakili pesan kepada anggota arisan malam Senin. Malam Senin nih, malam Senin dulu nih. Ya, karena malam Senin nama-namanya sudah ada di situ. Ya, kurang lebih 55 orang, kurang lebih. Tuh, jangan lupa coblos Pak Samsudin. Yang kedua, mewakilin nitip kepada ketua arisan malam Jumat, sama warga anjingnya arisannya 55 orang. Udah berapa tuh? 100 kan? 100 orang. 110. Ya, pertama jangan jangan oleng. Saya nggak maksa. Jadi kata Pak Samsudin tadi, masing-masing di nurani kita, Allah yang tahu. Amin. Yang penting pikiran kita satu, ya. Benar nggak? Ya. Kalau satu di otak lain, di hati lain, wah bahaya itu. Ya. Benar. Saya nggak dengerin kiai, dengerin kiai nih. Pak Juanda nggak denger nggak? Ngedengerin kiai setiap di masjid. Bapak guru kita pesen kagak boleh minta, kagak boleh nyogok. Maksudnya apa itu? Dosa nggak? Kagak dosa, Pak. Kagak. Karena di Quran nggak dosa hadisnya. Apa? Neraka. Nggak ada di situ dosa, nggak ada kan? Ada kan nur. Baca hadisnya, ya kan? Iya. Nggak ada kan ini nyogok dosa, nggak ada hadisnya. Yang ada nur, neraka. Mendingan dosa apa mendingan neraka? Kalau dosa kita taubat, minta ampun, dihapus. Kalau nur, siapa yang nolong? Nah, makanya hati dengan pikiran kita harus satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Ya, jadi kalau kata salah satu capres kita, kalau milih pemimpin itu lihat rekam jejak, balikan ke hati nurani kita terkait di lingkungan kita, lihat rekam jejak, ya seperti apa. Pikirkan baik-baik, karena suara ketika ini adalah berlaku untuk 5 tahun ke depan.
Jadi pilih dengan hati nurani itu kata Pak Samsudin bahwa pilihan itu adalah hati nurani kita. Tapi sebagai pemilih cerdas tentu menjadi patokan kita adalah rekam jejaknya. Baiklah Bapak-Bapak, sebelum acara penutup yang nanti dilanjutkan dengan doa, akan ada sedikit pemberitahuan dari Bapak Ketua Tim kepada Bapak Amwal. Saya persilakan dengan segala hormat. Maaf, mungkin tadi ada yang terlupa di Bapak-Bapak sekalian. Jadi ini amanat saya dan juga perlu saya sampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian dan juga remaja yang sudah punya hak pilih yang menjadi DPT daftar pemilih tetap mengenai hal-hal yang dilarang melalui ketentuan undang-undang khususnya peraturan KPU dalam proses pemilu gitu. Jangan sampai dalam prosesnya nanti karena kita kagak tahu, karena kita kurang mengerti malah menjadi gorengan politik, apalagi disalahkan. Nah, ini banyak soalnya dari masyarakat menjadi salah bukan karena memang niatnya, tapi karena kurang tahu, tidak tahu. Nah ini saya menyampaikan beberapa dari larangan-larangan yang ada di KPU dan yang ada di ketentuan pemilihan umum. Jadi kalau bisa kita lebih cerdas dan lebih mengerti agar tidak terjebak dalam posisi itu. Yang pertama tercantum dalam pasal 38 ayat 1 PKPU nomor 3 tahun 2009. Nanti kalau kita milih itu kagak boleh bawa handphone ke dalam bilik suara. Ingat ya, kita kagak boleh bawa handphone ke dalam bilik suara. Nanti handphonenya titip aja di depan. Dijadiin kali. Ya, maksudnya kenapa? Nanti khawatirnya kalau ada yang nggak suka atau yang nggak ini nanti malah jadi masalah. Artinya kami perlu mengingatkan dari tim SES dan juga tim pemenangan agar hal-hal tersebut tidak menjadi celah begitu. Karena bisa jadi nanti mohon maaf, insya Allah kalau misalnya beliau suaranya banyak terpilih, cuma gara-gara ada kesalahan begitu jadi alasan dia digugat, bisa tuh Pak, digugat ke Mahkamah Konstitusi, nanti digugat MK, diajukan keberatan. Bisa diulang lagi nggak? Bisa jadi kalau memang memenuhi ketentuan formilnya. Perbedaan dari persentasenya sedikit akhirnya menjadi celah untuk digugurkan begitu. Cuman gara-gara kesalahan dalam proses pemilihan, kita kagak tahu nih. Sebetulnya bukan karena kesalahan, karena kagak tahu gitu. Jadi yang pertama tadi sesuai ketentuan pasal 38 ayat 1 PKPU nomor 3 tahun 2019 dilarang membawa HP ke bilik suara. Jadi dititip di depan. Kedua, dilarang mendokumentasikan pilihan di bilik suara. Itu tercantum dalam pasal 42 PKPU nomor 3 2019. Jadi kalau ada yang kalah ngejanjiin nih Pak, saya nggak tahu siapapun, nih bakal ada janji suruh foto Pak? Oh ya kan tadi sudah disampaikan. Insya Allah pilihan kembali pada masing-masing. Jadi kalau ada jangan sampai ada dari pemilih ataupun yang memberikan suara itu di dalam bilik suara, mungkin saya nggak tahu di luar sana, insya Allah di 06 nggak ada gitu kan, ada yang menjanjikan sesuatu di keluarganya atau temannya, tolong diinformasikan tidak boleh memoto hasil coblos. Misalkan Bang Nadi nyoblos hidungnya Bang Aloy gitu kan, terus dipoto sama dia ceklek gitu kan, dipajang di media sosial, iya niat pilihan gua katanya, besok aja dia diborgol. Jadi intinya tidak boleh memoto hasil coblosannya yang di bilik suara. Yang ketiga, ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017
yaitu dilarang mempublikasikan hasil pilihannya di media sosial. Nah ini kira-kira yang suka narsis, yang sudah upload media Facebook ataupun media sosial lainnya, Instagram dan segala macamnya, urusan pemilihan di bilik suara jangan sampai diupload di media sosial. Gara-gara memang tujuannya baik, mungkin mau mendukung, mau memberikan partisipasi, malah salah karena caranya salah, akhirnya menjadi masalah. Bisa menjadi masalah buat pribadinya, bisa menjadi masalah buat calegnya yang bakal dipilih. Jadi tidak boleh mengupload hasil yang dicoblosnya di media sosial. Kalau kelingkingnya, jempolnya yang dicelupin boleh aja, itu mah itu kan bukan hasil pilihan gitu. Yang keempat, sesuai ketentuan pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, waktu nyoblos nanti kagak boleh pakai atribut kampanye. Sekalipun kita mendukung, ya kan, Mbak Samsudin, tapi untuk netralitas dan juga objektivitas dalam proses pemilihan, maka tidak boleh menggunakan atribut kampanye. Begitu juga nanti nih, kalau seandainya ada di lingkungan kita yang jadi petugas di TPS ataupun petugas keamanan, itu tolong diingatkan kepada calon pemilihnya. Khawatirnya mungkin saking mendukungnya sampai lupa gitu kan. Dia datang ujung-ujung pakai baju partai, pakai atribut partai. Nah, itu tolong diingatkan supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Begitupun sama, kalau kita melihat nih, kita DPT ini calon pemilih melihat ada orang yang datang kemudian menggunakan atribut, kita berhak meminta dia untuk minggir ataupun untuk tidak hadir di dalam proses di dalam TPS, begitu. Artinya itu adalah wilayah yang sakral yang tidak boleh disusupi oleh atribut kampanye dari partai politik manapun. Intinya sama-sama kita jaga proses pemilihan ini menjadi proses yang baik, dan mudah-mudahan insya Allah kita punya wakil yang baik. Allahumma amin. Nah, itu saja tambahan dari saya. Jangan lupa tetap coblos nomor 2. Coblos Bang Aloy. Ya, insya Allah ya Bang Aloy. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kembalikan kepada MC. Sebelum nanti ditutup dengan doa, akan ada pembagian semudir yang nanti akan dibimbing oleh Bapak calon Dewan kita, Bapak Samsudin S. Kepada beliau saya persilakan. Ya, ini terkait informasi aturan dari KPU, ya, bahwa calon anggota legislatif boleh hanya memberikan souvenir, ya, yang nilainya nominalnya di bawah 100.000. Contoh ya, kayak sajadah, kaos, ya, jam tangan. Nah, itu diperbolehkan. Dan tidak diperbolehkan secara aturan KPU barang-barang yang dikonsumsi. Contoh ya, minyak goreng walaupun harganya 14.000 itu tidak diperbolehkan. Itu melanggar aturan KPU. Jadi sama-sama, jadi kita sesuai dengan ketentuan ya yang berlaku dari pemerintah yang melalui KPU. Jadi jangan sampai kita memilih calon anggota dewan, ketika menjadi dewan tidak amanah, karena dasarnya sudah tidak amanah. Jadi hanya itu yang diperbolehkan. Dan kampanye ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kampanye untuk sekarang ini terbagi menjadi 2 ya, dimulai dari tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari. Kampanye terbagi 2, yang pertama kampanye terbatas yang seperti kita lakukan ini. Dan kampanye ini diawasi Bapak Ibu ya, diawasi oleh Panwas, diawasi ya oleh Bawaslu, kepolisian, Koramil ya, itu diawasi karena ini berizin. Jadi resmi walaupun terbatas. Jadi semua aturan-aturan ini kita lakukan ya, enggak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini
selalu bisa menjadi contoh ya untuk kedepannya juga. Bagaimana kita melahirkan pemimpin yang amanah. Jadi sekali lagi hanya sebatas souvenir yang bisa dipergunakan dan nilainya tidak boleh lebih dari 100.000. Ya. Terima kasih. Acara dari awal dan ada awal ada akhir. Saya mewakili tim sukses dan juga Bapak Samsudin, Bang Aloy, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua yang tetap setia dari awal sampai akhir. Dan ini luar biasa. Tentu ini menjadi support juga buat kami untuk terus berjuang untuk menghantarkan kawan kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita ini bisa menjadi perwakilan kita di Dewan Anggota DPRD Kota Depok. Ada foto bareng nih. Baiklah Bapak-Bapak, untuk singkat waktu karena memang juga sudah cukup larut malam, apakah masih ada sesi tanya jawab Pak? Bapak-Bapak ada yang mau tanya atau ada yang mau jawab, saya mau disampaikan. Ada nggak Bapak-Bapak yang mau tanya jawab? Kalau setahu saya, mohon maaf Pak Samsudin kalau salah, beliau ini kalau jadi terpilih itu akan di komisi Kalau daftar di Komisi 3. Di Komisi 3 itu membidangi Kesehatan, Pendidikan, dan Tenaga Kerja. Kesehatan, Pendidikan, dan Tenaga Kerja. Insya Allah kalau beliau ditakdirkan, dia akan memperjuangkan di bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja. Karena tenaga kita banyak yang tenaganya pekerjaannya nggak ada. Karena sebegitu pentingnya perwakilan kita di Dewan ya Pak ya. Ya, apakah masih ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan atau ada harapan? Atau yang harapan palsu nih? Ada Bapak? Ya, silakan Bang Yudi. Ya. Boleh. Ada Menama atas nama Haji Taufik ya. Nah itu memang. Nah, saya berharap karena tadi harapan. Saya berharap kepada Bang Aloy, coba ikuti rekam jejak dari Pak Taufik. Ya, berharap. Karena saya hampir 10 tahun, kebetulan bertetangga. Saya tinggal di Laguna, beliau di Kampung Jati. Iya, jadi tahu sepak terjang. Itu aja harapan dari saya. Ya, semoga Bang Aloy terpilih. Terima kasih atas sampaian harapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, ya di sini saya cuma tamu. Kebetulan saya bisa menambahkan, mungkin saya belum kenal dengan Pak Samsudin Aloy ya. Saya baru dan saya kenalnya beliau. Mungkin buat yang anak muda sangat luar biasa kalau punya pemimpin seperti beliau. Saya dari Jadi Jajar, asli orang Jadi Jajar. Ya, kenapa saya berpihak ke dia? Kenapa saya cenderung ke beliau? Karena apa? Prestasi anak-anak saya diangkat oleh beliau. Sanggar saya diangkat oleh beliau. Dan alhamdulillah sanggar saya di Kota Depok pada saat lomba Palampin itu mendapatkan juara kedua hasil dari beliau. Inilah yang makanya kenapa saya tertarik, kenapa saya berjuang bersama-sama untuk agar beliau ini menjadi dewan. Karena yang dari tadi kan sebenarnya beliau Sukatani, Jajar nggak disentuh, nggak disentuh sih, gitu. Jajar mau bilang kita sisanya aja, nggak apa-apa sih mau dapat sisanya, yang penting tetap jadi juara. Ya, tetap pilihan kita nomor dua. Amin itu aja Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajar. Masih ada lagi Bapak yang mau memberikan kesaksian? Jangan saksi bisu ya. Kalau saksi bisu sih nggak ngomong ya. Ya karena memang sudah malam ya, Bapak juga besok banyak yang beraktivitas, barangkali ada beraktivitas lagi, kerja pagi seperti saya, pagi-pagi sudah bangun, Bapak sudah tidur lagi tapi
Masih jadi pejuang subuh saya, Pak. Ya Bapak-Bapak, karena waktu itu sudah malam dan tidak ada lagi yang mau bertanya ataupun berharap atau apapun ya, kita akhiri saja acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dan diadakan oleh Bapak Samsudin Bang Allah bisa terlaksana. Dan jika Allah dia nanti terpilih, insya Allah Allah menakdirkan dia terpilih menjadi anggota dewan yang amanah, memperjuangkan aspirasi daripada semua konstituennya. Amin. Baiklah Bapak-Bapak, kita tutup saja acara pada malam hari ini dengan membacakan doa yang nanti insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Aceh. Sebelum doa, saya selaku pembawa acara pada malam hari ini mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak-Bapak semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terakhir, titip pesan, pilihlah nomor 2. Lihatlah sebelum pilih rekam jejak yang sudah dilakukan pada calon. Karena calon kita banyak, silakan Bapak timbang apa yang sudah dikontribusikan untuk lingkungan kita. Mudah-mudahan itu menjadi referensi buat kita semua sehingga bila kita menjadi pilihan yang terbaik. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Aceh saya persilakan. Saya iri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus yaitu Bapak Samsudin Aloy, juga yang saya hormati wabil khusus staf kepengurusannya, juga yang saya hormati Bapak-bapak hadirin semua yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub kami pada malam hari ini. Yang lebih utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada malam hari ini masih diberikan kesehatan, umur panjang, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka, bermuajahah, wabil khusus itu dalam acara simulasi ya, dalam acara simulasi itu insya Allah kita pilih, yaitu tetap kita jangan ragu lagi ya, kita pilih yaitu Bapak Samsudin SE sebagai anggota dewan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan wasilah kita pada malam hari ini daripada kita silaturahmi, juga mudah-mudahan kita doakan Bapak Samsudin Aloy ini hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita doakan mudah-mudahan beliau menjadi anggota dewan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan juga kita wasilah dari silaturahmi pada malam hari ini, semua yang ada jamaah di sini semua mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meminta kepada Allah mudah-mudahan hajat-hajat kita atau hajat khususnya hajat Bapak Samsudin Aloy ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awalin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina rasulillahi ajmain. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdana min hamdayatina maikafi umazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ajim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril ajim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqu wa nahnu abdika riga wa anta tajarika ahlaya musasir kulli asir wa jabir kulli kasir wa sahiba kulli farid wa yabir kulli daib wa yamana kulli naib asir alayna kulli asir panasirul asir alayka yasir. Allahumma gfir lahum warhamhum wa bihi wa wahum. Allahumma rahmata wa gfirata wa safa'ata wa ni'mata ahli kubur muslimin wal muslimat. Allahumma
Allahumma jazmata wa sihata wa afiata sahibul maksud. Allahumma jazmata wa sihata yang berjamaah. Allahumma ja'alna minan nabiyyin ya karim. Allahumma ja'alna minan indatiha ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma tubina wal muslimin wa abina wal muslimin wa salimna wal muslimin wa jubna wal muslimin wa fiha wa iyakum sarma sahibi dunya wadin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa najibika min salisul khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'da maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa abaina hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dalamna anfusana wa in faqilana wa tarhamna la kunanna minal khasirin. Rabbana fir lana junubana wa kafir anna wa sayyi'atina wa tafa'na mal abrar. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak foto bareng dulu. Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pemilu tanggal 14 Februari 2024, Anda datang ke TPS. Kenali 5 sampul surat suara sebelum mencoblos. Pilih sampul surat suara warna hijau, untuk caleg DPRD Kota Depok, Dapil 5 meliputi Tapos dan Cilodong. Buka kertas surat suara, pilih Partai Persatuan Pembangunan. Coblos caleg nomor urut 2, Samsudin SE. Ingat, coblos caleg nomor urut 2, Samsudin SE. Mohon doa dan dukungannya.